Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin sempat kita lewatkan dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang ke-225. Mengingat banyak sekali kejadian penting yang menarik untuk kita diskusikan sama-sama dari chapter terbaru tersebut. Tidak hanya itu, karena selain membahas tentang breakdown, maka pada kesempatan yang sama ini, kami pun juga akan mengadakan sebuah diskusi terbuka kepada para penonton mengenai apa yang selanjutnya akan terjadi di dalam pertandingan antara tim Uber melawan tim Bayern Munchen pada chapter 226 yang akan keluar pada hari Sabtu ini. Jadi bagi kalian yang tertarik ataupun tidak tertarik dengan video seperti ini, maka tolong bantu kami dengan komen di kolom komentar ya, supaya kami lebih tahu apakah pembahasan lebih mendalam tentang manga sepak bola Blue Lock perlu dilanjutkan atau cukup 1 minggu sekali saja. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke pembahasan utamanya. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu mengenai sebuah pertanyaan besar yang paling banyak sekali ditanyakan di dalam kolom komentar kami. Dimana jika kalimatnya kami rangkum, maka bunyinya seperti ini. Bang, kenapa para Master Striker di dalam pertandingan ini terlihat sangat lemah? Dan kenapa pertandingan antara Noel Noah melawan Marcos Snuffy tidak berjalan sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya? Mengingat ketika melawan Lavinho dan juga CP, Noah pun mampu mencetak gol dengan sangat mudah, sekaligus mengalahkan mereka berdua hingga tidak mampu berkata-kata lagi. Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya sangatlah wajar sekali. Karena di dalam mangganya sendiri, Snuffy dan juga Noah terlihat sangat mudah sekali dikalahkan oleh para pemain muda lainnya. Di satu sisi, Snuffy kalah di dalam duel 1 lawan 1 melawan Jigo Raichi. Sedangkan di sisi lain, Noah pun juga kalah di dalam duel 1 lawan 1 melawan Oliver Aiku. Nah, jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya sangatlah mudah sekali. Karena faktanya, Noah sendiri sudah menjelaskannya secara detail pada chapter 223. Dimana jika kita simpulkan, maka alasan dari Snuffy dan juga Noah terlihat sangat lemah adalah sebagai berikut. Tujuan Noah dan juga Snuffy bermain di dalam pertandingan ini sangat berbeda sekali dengan tujuan dari CP dan juga tujuan dari Lavinho. Sederhananya, CP dan Lavinho memiliki sifat yang sangat egois dan juga kekanak-kanakan. Karena mereka berdua memutuskan untuk bisa ikut bermain dengan niat untuk bisa mencetak gol dan mengalahkan semua siswa SMA yang merupakan pemain dari generasi baru. Itulah yang membuat Noah menjadi terbawa suasana dan ikut bermain dengan serius demi bisa menghancurkan CP dan juga Lavinho, supaya mereka berdua tidak merusak dan juga tidak mengganggu proses belajar dan juga proses latihan dari para pemain baru tersebut. Sedangkan tujuan dari Snuffy dan juga Noah bermain adalah kebalikannya, yaitu mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam lapangan dan bermain dalam waktu 3 menit dengan sebuah tujuan untuk melatih dan juga mengajari para anak didiknya, bukan untuk ajang pamer kekuatan dan juga bukan pula ajang untuk bisa mencetak gol. Mengingat pada pertandingan ini mereka berdua pun sebenarnya sudah sadar bahwa kompetisi Liga Neo Egois adalah kompetisi bagi para anak muda untuk bisa saling adu kekuatan dan juga melatih kemampuan mereka. Bukannya kompetisi bagi para master untuk bisa memamerkan kehebatannya kepada para penonton yang ada di seluruh dunia. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Snuffy selalu mengoper bola kepada Barus sebanyak 5 kali berturut-turut. Padahal jika Snuffy mau, dia pun sebenarnya bisa saja mencetak gol ke gawang dari Gagamaru dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Ya, kurang lebih sama halnya dengan Noel Noah yang tiba-tiba saja langsung memberikan petunjuk kepada Isagi Oichi tentang bagaimana cara berpikir dari Marcos Snuffy dan apa rahasia di balik kekuatan seorang Marcos Snuffy yang tidak terkalahkan di lini tengah. Lalu kini kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sebuah prediksi singkat tentang apa saja yang nantinya akan terjadi pada chapter 226 minggu depan. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan ini dan membuat sebuah asumsi yang bisa diterima dengan akal sehat, maka kami pun sudah menyiapkan 2 buah landasan pemikiran yang bersumber dari manganya langsung dan sifatnya berupa fakta. Landasan pemikiran yang pertama adalah bocoran judul untuk chapter 226. Di mana pada halaman terakhir dari chapter 225 minggu lalu, terdapat sebuah tulisan kecil yang ditulis langsung oleh pengarangnya, yaitu pertarungan antara Isagi Oichi melawan Marcos Snuffy akan berlanjut di chapter 226. Di mana chapter 226 sendiri memiliki sebuah judul yang cukup menarik,
yaitu resignation letter atau surat pengunduran diri. Selanjutnya, landasan pemikiran yang kedua adalah sebuah dialog singkat yang diucapkan oleh Hiyori kepada Isagi Oichi, di mana inti dari ucapan Hiyori kepada Isagi adalah sebagai berikut. Akulah satu-satunya orang yang mengerti dengan gaya permainan dari Isagi Oichi. Jadi, aku pun sangat berharap jika pada pertandingan ini, aku akan segera dimainkan. Hal yang serupa pun diucapkan juga oleh Isagi Oichi di dalam hatinya. Di mana setelah kegagalan umpan dari Yukimiya Kenyu, Isagi pun seketika langsung berkata bahwa Isagi sangat ingin sekali memiliki seorang partner baru yang mampu memahaminya dan juga mengerti semua permainannya. Nah, berdasarkan kedua landasan pemikiran itu, maka sebenarnya cerita dari chapter 226 minggu depan sudah dapat kita prediksi dan juga sudah dapat kita asumsikan. Yang pertama, jika kita berkaca kepada judul dari chapter 226 nanti, yang artinya adalah pengunduran diri, maka menurut kami terdapat dua kemungkinan yang sebenarnya bisa saja terjadi. Yaitu, antara Baro yang memilih untuk mengundurkan diri dari sistem pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Marcos Nuffy. Mengingat prinsip sepak bola dari tim Uber adalah tentang pekerjaan, yang intinya Baro tidak bisa berkembang jika harus bermain berdasarkan aturan dan juga perintah dari orang lain. Mengingat dengan adanya pengunduran diri ini, maka Baro pun akan kembali bermain secara brutal sama seperti sebelumnya, tanpa terikat dengan aturan dan juga taktik yang sudah ditetapkan. Mengingat hal itulah yang saat ini diperlukan oleh Baro jika dirinya ingin mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Lalu kemungkinan yang selanjutnya, bisa saja pada chapter minggu depan justru malah Alexis lah yang akan mengundurkan diri. Atau lebih tepatnya, Alexis akan dikeluarkan oleh Noel Noah karena gaya permainan dari Ness yang saat ini sudah tidak rasional lagi. Dan yang kedua, berdasarkan dialog pada halaman terakhir yang diucapkan oleh Hiyori, maka kemungkinan besar Hiyori pun akan segera dimainkan di dalam pertandingan ini. Entah itu pada chapter 226 atau pada chapter 227. Karena sudah sangat jelas sekali bahwa selama Isagi tidak bisa mendapatkan seorang partner baru yang bisa membantunya untuk bisa mengembangkan pola permainannya, maka sampai kapanpun tim Bayern Munchen pun tidak akan pernah mampu untuk keluar dari sebuah tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Uber. Apalagi satu-satunya orang selain Isagi Oichi yang bisa membaca alur permainan dan memiliki kemampuan metavision, yaitu Michael Kaiser, sudah kehilangan teman yang bisa diandalkan sama seperti Isagi juga. Mengingat gaya permainan dari seorang Alexis Ness sudah sangat kacau sekali, bahkan sampai kehilangan sisi rasionalnya. Jadi mulai dari sini, baik Isagi dan juga Michael Kaiser tidak akan bisa mencetak gol lagi, selama tidak ada orang lain yang mampu membantu permainannya. Kecuali jika Isagi Oichi dan juga Michael Kaiser pada akhirnya bisa berdamai. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka kami yakin Uber pun tidak akan mampu untuk mengalahkan mereka berdua, dan Munchenlah yang sudah pasti akan keluar sebagai pemenangnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah yang nantinya akan terjadi pada chapter 226? Serta siapakah pemain yang akan keluar untuk menggantikan Hiyori? Itulah semua pembahasan singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian dan juga kita bahas sama-sama pada kesempatan kali ini. Tentu saja untuk bisa tahu kebenarannya, maka mari kita nantikan sampai bocoran chapter terbarunya terbit setiap hari Sabtu sore. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.